Sesuai dengan program dari pemerintah pusat, kita dengan Bapak Prabowo Subianto, dengan program unggulan adalah untuk ketahanan pangan 20%. Kita masukkan ketahanan pangan 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya. Saya Fido Pratama Putra. Selamat datang di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu podcast Tawayan Setiongan. Hari ini kami hadir bukan untuk memeriksa, tapi untuk mendengar. Kita ngobrol santai dan terbuka tentang pelayanan pembangunan dan bagaimana kampung bisa lebih akuntabel dan transparan lewat bimbingan hukum. Bersama saya sudah hadir Kepala Kampung Sidoharjo, Kecamatan Selagai Lingga. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat Bang. Baik Pak, lanjut aja. Boleh dijelaskan singkat secara geografis Kampung Sidoharjo ini ada di posisi mana Pak di Lampung Tengahnya? Baik, terima kasih Bang. Baik, perkenalkan nama saya Mansur Setiawan, SPD, Kepala Kampung Sidoharjo, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih itu tadi Bang, terkait untuk letak geografis Kampung Sidoharjo adalah berada di tengah-tengah, ya, dikelilingi oleh yang sebelah utara berbatasan dengan Gedung Harta, sebelah barat dengan Negeri Jaya, dan sebelah selatan itu berbatasan dengan Mekarharjo ataupun sekaligus di sungai, ya, di aliran Sungai Wais Seputih, dan sebelah timur berbatasan dengan Taman Sari dan Desa Segalamider. Kalau untuk saat ini jumlah penduduknya ada berapa Pak? Dan mata pencaharian utamanya di Kampung Sidoharjo ini ada apa aja gitu Pak? Ya, untuk di tahun 2025 ini penduduk Kampung Sidoharjo berjumlah 2012 penduduk, 2012 penduduk ya Pak? 2012 penduduk dengan KK jumlah 576 KK. Dan luas wilayah kita 455 hektar, itu pemukiman ada 97 hektar, selanjutnya ada sawah itu 91 hektar dan peladangan 267 hektar. Dan hasil pertanian itu, ya, di tempat kita ada yang kerajinan ataupun yang tadi dipertanyakan, utama masyarakat kita berpenghasilan dari pertanian. Ya Pak. Pertanian. Mengenai Kampung Sidoharjo ini, kalau boleh tahu potensi unggulan kampung ini apa Pak? Mungkin dari sektor pertanian tadi sama kerajinan ya tadi Bapak sebut ya. Atau ada pariwisata juga Pak? Kebetulan di kampung kita untuk penghasilan penduduk itu mayoritas saya sebutkan tadi pertanian dan perkebunan. Dan salah satu ada produksi unggulan di tempat kita, yaitu dengan kerajinan UMKM kita yang bergerak di bidang kerajinan industri genteng. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini, seperti itu Bang. Seperti ini ya Pak ya, produknya ya. Genteng. Kalau untuk genteng ini saya lihat ada dua ya Pak produknya ya. Ini betul. Apa bedanya nih Pak genteng? Sedikit akan saya jelaskan terkait apa namanya hasil industri rumahan di tempat kita. Industri dari Kampung Sidoharjo ini apa yang saya pegang ini ya Bang ya. Ini yang saya pegang ini adalah jenis genteng gepak kalau di sana. Genteng gepak. Ini adalah genteng gepak ataupun genteng pres yang umumnya kita sebut, ya. Dan selanjutnya satunya adalah ini genteng mantili. Ini mantili yang ada cekungan. Perbedaannya ini ya Pak ya. Ada cekungan. Nah, ini rata. Ini kotak, ada cekungan. Nah, jadi ada dua produksi genteng tempat kita, yaitu satu yang mantili dan yang satunya adalah genteng gepak seperti yang Abang pegang itu. Kalau untuk dari segi harga? Berbeda. Lebih tinggi yang mana Pak? Lebih tinggi yang ini Bang. Lebih tinggi yang mantili. Ini ya, mungkin karena ada variasinya seperti ini, itu ya? Sehingga ini lebih sedikit, mungkin 100 rupiah, 100 aja selisih. Tapi kalau dari segi bahan sebenarnya sama. Sama ya. Sama. Iya, baik. Potensi lokal inilah yang perlu dikelola dengan baik, dan dana kampung sebetulnya bisa menjadi katalis asal pengelolaannya transparan dan akuntabel. Kemudian lanjut Pak, untuk tahun ini kira-kira berapa total dana kampung yang dikelola Sidoharjo dari dana desa maupun sumber lainnya Pak? Ya, baik. Untuk tahun 2025 dana desa kita adalah sejumlah 800
Rp3.685.000 dan ADK kita Rp388.400.000, sehingga total semuanya DD dan ADK kita ada Rp1.189.085.000. Dan sumber dana lain ataupun bantuan dari provinsi kita ada BHP ya Rp30.618.187, bantuan provinsi sebesar Rp8.817.000. Iya. Kalau untuk digunainnya untuk kegiatan apa aja itu Pak? Ya. Apakah ada program prioritas tahun ini di Kampung Sidoarjo ini? Ya baik, untuk sesuai dengan program dari pemerintah pusat, kita dengan Bapak Prabowo Subianto dengan program unggulan adalah untuk ketahanan pangan 20%. Kita masukkan ketahanan pangan 20%, itu masuk ke dalam pengembangan usaha di bidang badan usaha milik kampung yang ada di tempat kita. Nah, jadi dari anggaran 25% itu keluar 160 juta 13.700 rupiah itu untuk dana ketahanan pangan. Kita kembangkan untuk BUMK. Selanjutnya ada di sana kegiatan dari fisik. Fisik kita ada drainase, selanjutnya ada sumur bor. Ada sumur bor juga. Sumur bor itu ada 6 titik, Pak? 6 titik. Karena melihat situasi atau kondisi di wilayah kita itu kalau kemarau itu sangat kekurangan di air, sumber air bersih, sehingga masyarakat pada waktu musyawarah itu mengusulkan untuk dapat dibangun suatu sumber air yang berasal dari dana desa, itu sumur bor yang kita akan laksanakan. Oh iya. Seperti itu. Seperti itu. Keterlibatan masyarakatnya berarti apakah ada musyawarah kampung dan papan informasi realisasi anggaran Pak di kampungnya? Ya. Kita dalam pengelolaan dana desa agar supaya transparan dan terlihat kita ini, supaya masyarakat tahu kegiatan kampung yang telah kita lakukan, seperti dana transparansi ya, itu banner ya. Oh, dibuatkan banner ya, Pak? Itu kita pajang di tempat umum, di depan balai kampung juga, agar supaya masyarakat bisa tahu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh kampung, sehingga ini menjadi suatu tidak terjadi hal-hal mungkin dari masyarakat mempertanyakan dari mana sih dikemanakan itu dananya, seperti itu. Nah, sehingga dana ataupun papan transparansi atau banner transparansi ini sedikit untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, transparansi ini penting bukan hanya supaya tidak terjadi penyimpangan, tapi supaya semua pihak merasa punya andil dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Untuk selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami kendala Pak dalam pelaporan dana, baik dari sisi administratif, pelaporan fisik, ataupun penggunaan aplikasi? Ya baik, untuk pelaporan saya kira tidak ada masalah ya Bang ya, tidak ada masalah terkait aman-aman aja berarti ya Pak? Aman-aman aja, selagi pelaksanaan itu sesuai dengan aturan yang sudah kita anggarkan di APBK kita, itu tidak ada masalah. Dan pelaporan pun saya kira tidak ada yang begitu sulit untuk pelaporannya seperti itu Bang. Untuk penggunaan aplikasinya Pak, apakah ada kendala gitu Pak? Kalau untuk pelaporannya ini, pelaporan dana tadi itu Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak? Iya, lanjut. Baik Bapak, kami dari Kejaksaan kan juga sempat melihat aplikasi Jaga Desa, dan kami menemukan bahwa sebagian data di beberapa kampung itu masih belum diperbarui secara rutin. Apakah Kampung Sidoarjo ini sudah menggunakan aplikasi Jaga Desa Pak untuk pelaporannya? Ya, pelaporan untuk ini sudah ada ya, Jaga Desa, dan itu menggunakan aparatur kita, aplikasi Jaga Desa untuk sistem pelaporannya. Siapa Pak yang ditugaskan sebagai operatornya ini Pak? Dari operator yang kami tugaskan itu Panca Febri Putra, untuk menangani daripada Jaga Desa itu. Untuk aplikasi Jaga Desa ini apa Pak tantangan terbesarnya dalam memperbarui data secara berkala gitu Pak? Terkait dari mungkin dari pertama ya ini masih pertama dan awal mungkin ya, jadi mungkin sedikit agak kesulitan dengan aplikasinya seperti itu, tapi ya lambat laun lah kita belajar, data-datanya mulai mulai kita perbaiki, dirapihkan supaya sistem pelaporannya tidak terjadi kesalahan seperti supaya itu. Lengkap dan ininya. Yuk bareng-bareng kita jadikan Jaga Desa sebagai alat bantu untuk keterbukaan.
Karena data yang rapi dan akuntabel itu jadi bukti bahwa kampung ini dikelola dengan baik. Baik, Pak. Pak, Kejaksaan sekarang punya 2 program pendampingan. Yang pertama yaitu Setawayan, yaitu Setia Kawal Kampung. Yang kedua, Setiongan, Setia Bimbingan dan Bina Pemerintahan Kampung. Program ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing, agar pemerintah kampung lebih siap dan akuntabel secara hukum dan administrasi. Menurut Bapak, perangkat kampung memang perlu pendampingan hukum secara rutin atau enggak, Pak? Menurut saya, untuk pendampingan hukum memang kita ini aparatur pemerintahan kampung mungkin banyak yang belum tahu tentang hukum. Iya. Jadi seyoknya dan sangat mungkin itu bisa kita masukkan dalam program agar supaya kampung ini bisa terjaga, tidak salah, ya, tidak menyalahi aturan, sehingga apa yang tadi disampaikan ini setia kawal kampung. Tentunya kami ingin agar supaya aparatur pemerintahan kampung kita di dalam hal hukum itu dapat tahu dan paham seperti itu, Bang. Bentuk pendampingan seperti apa, Pak, yang paling Bapak harapkan? Apakah pelatihan, penyuluhan, atau klinik hukum desa? Bentuk seperti yang disampaikan itu bisa berupa penyuluhan hukum terlebih dahulu ya, Pak. itu. Oh iya. Baik, Bapak, kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu menerima laporan aduan mengenai gangguan Kamtipmas Keamanan, khususnya Kecamatan Selagai Lingga. Bagaimana Bapak selaku kepala kampung memitigasi gangguan keamanan tersebut? Oke, baik. Terkait dari keamanan yang ada di wilayah khusus kita ya, Kampung Sidoarjo maupun umumnya adalah Kecamatan Selagai Lingga, bahwasanya terkait untuk menjaga daripada stabilitas keamanan di kampung kita bersama-sama dengan tokoh masyarakat, dengan pihak kepolisian dan pihak daripada kecamatan, bahwasanya untuk mengantisipasi hal itu tentu kita harus bekerja sama dalam itu. Nah, dengan hal itu adalah rembuk kampung. Rembuk kampung itu adalah musyawarah terkait hal permasalahan yang ada di wilayah kita, khusus di wilayah Kampung Sidoarjo maupun di wilayah Kecamatan Selagai Lingga. Pada dasarnya adalah yang namanya kejahatan, ya tempatnya pasti tidak ada. Tetapi alangkah baiknya kita kontribusi dari pemerintahan kampung bersama dengan tokoh-tokoh adat, dari pihak kepolisian maupun dari pihak kecamatan yang ingin juga backup agar supaya sedikit menekan daripada tingkat kejahatan yang ada di wilayah kampung ataupun wilayah Kecamatan Selagai Lingga, seperti itu, Bang. Baik, kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menghimbau kepada kepala kampung khususnya untuk di seluruh Kecamatan Selagai Lingga untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kampungnya masing-masing. Terima kasih banyak Pak Kepala Kampung atas keterbukaannya hari ini. Kami percaya akuntabilitas itu bukan hanya tentang laporan, tapi tentang rasa tanggung jawab dan kejujuran kepada masyarakat. Kejaksaan hadir melalui program Setawayan Setiongan agar kampung tetap berjalan dengan tertib, perangkat desa bekerja dengan tenang, dan pembangunan berjalan adil. Mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan penghalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.